Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tampilan UI dari aplikasi yang telah kami buat yang menggunakan React Native dan API Expo. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Nadif Muafa, NIM 120140218, dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda Rizky dengan NIM 120140027. Perkenalkan, nama saya Duta Rega Rolindo Simorangkir, NIM 120140135. Perkenalkan, saya Gracia Siaranta Brustopu, NIM 120140084. Perkenalkan, nama saya Dinta Bahagia dengan NIM 120140235. Oke, mungkin karena semuanya sudah memperkenalkan dirinya masing-masing, selanjutnya kepada Edinta dipersilakan untuk menampilkan UI dan codingan yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat dengan judul menu W Kiki. Nah, untuk tampilan awal ketika membuka aplikasi akan ada tampilan splash screen. Nah, ini tampilan splash screen-nya. Nah, setelah splash screen, maka akan muncul ke menu login dan sign up. Ketika aplikasi ini ketika user belum mendaftar, maka user harus sign up dulu ke aplikasi tersebut seperti ini. Nah, ketika si user setelah menginput semuanya, maka akan klik register. Maka akan tampilan seperti ini, pendaftaran berhasil dilakukan. Ketika tombol OK diklik, maka akan ke dalam menu login. Nah, selanjutnya ketika si user sudah mendaftar, maka langkah selanjutnya user akan mengisi email dan passwordnya. Kemudian akan masuk ke tombol login. Nah, ketika masuk ke tombol login, ada menu home. Nah, menu home ini terdapat beberapa varian makanan yang rekomendasi maupun yang trending. Nah, selanjutnya ada menu favorit. Menu favorit ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tampilan dari resep favorit, di mana tampilan ini merupakan tampilan yang akan menyesuaikan dengan inputan user, yang mana resep-resepnya ini tergantung user itu sendiri. Kalau contoh di sini yaitu seperti nasi goreng, mie goreng, ayam bakar, dan telur dadar crispy. Selain menu favorit, terdapat menu kategori. Menu kategori makanan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu untuk menu kategori makanan. Pada bagian menu ini akan ditampilkan beberapa jenis makanan dengan kategori yang berbeda. Contohnya itu untuk kategori nasi yang terdiri dari nasi goreng, dan selanjutnya untuk yang kategori ayam dapat ditampilkan seperti pada layar, dan untuk kategori mie dapat dilihat pada tampilan prototipe pada layar ini. Untuk pilihan menu makanan akan selanjutnya itu akan ditampilkan ke detail halaman makanan. Baik, selanjutnya itu ada menu profil. Menu profil ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di menu profil ini itu pada layar dapat icon untuk usernya. Kemudian ada tampilan dari username dan email dari usernya, itu yang bisa dilihat pada layarnya. Lalu kemudian di pojok kiri dan pojok kanan atas itu ada icon dari kembali ke halaman sebelumnya dan ke logout. Jika dari
icon yang panah ke kiri itu diklik, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu jika icon yang logout itu diklik, maka dia nanti akan ke tampilan awal, yaitu tampilan login. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya selain itu terdapat juga detail dari makanan ini seperti bahan maupun cara memasaknya. Contohnya seperti ini. Detail ini akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tampilan detail screen ini akan muncul jika kita mengklik icon makanan pada halaman awal. Setelah kita klik, maka akan ditampilkan tentang bahan dan cara memasak dari makanan tersebut. Dan jika kita mengklik icon panah kembali, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya sebelum kita mengklik icon makanan tersebut. Baik, setelah itu di sini ada terdapat codingan app.js. App.js ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk yang di file app.js ini kami buat itu sebagai fungsi utama dari aplikasinya. Jadi di dalamnya itu kami mengimport layar-layar atau screen yang telah kami buat itu dari folder komponen. Itu ada splash screen, home screen, login screen, register screen, profile screen, favorite screen, kategori screen, dan detail screen. Kemudian dibuatlah konstanta tab dan stack. Yang tab itu untuk bottom tab navigator. Jadi untuk kayak tampilan navigator pada bawah layar. Kemudian untuk yang stack, create stack navigator itu untuk menambahkan layar-layar jadi seperti ditumpuk gitu. Ya, terus ada function bottom itu untuk menampilkan si button tab navigator yang telah dibuat. Jadi ditampilkannya itu dengan menggunakan tab dot navigator, kemudian dibuat tab screen-nya. Itu tab screen-nya ada home, favorit, kategori, dan profil. Jadi setiap diklik antara home atau favorit atau kategori atau profile, jadi nanti dia akan muncul ke layar yang sesuai yang mau kita tuju. Oke, selanjutnya di export function default function app-nya itu kami mereturn navigation container dan juga stack navigatornya. Jadi di stack navigatornya itu dibuat initial root name splash screen supaya splash screen yang telah kita buat itu bisa ditampilkan. Kemudian ada stack screen-nya itu dibuatlah splash screen, login screen, detail screen, dan detail register screen itu supaya nanti bisa muncul di screen yang telah dibuat. Oke, terus ada stack screen yang manggil function bottom itu supaya tampilan tab navigatornya bisa terlihat seperti yang ada pada layar. Jadi dia ada navigator di bawahnya itu yang ada home, profil, kategori, dan profil itu dibuat di dalam default function app itu dengan menggunakan stack screen supaya dia akan muncul pada layar utamanya seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari UI yang kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.